Hari Minggu nanti aku boleh ke rumah kamu. Ngapain hayo ke rumah? Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Oh ya, by the way, sebelum mulai nih, aku mau ngasih tahu kalian kalau aku udah launching produk baru aku, yaitu Zula Perfume. Nanti kalian langsung cek aja Instagramnya @zulaperfume ya, karena ini ada 2 aroma di sini nih, untuk cowok dan untuk cewek. Ada yang cowoknya itu Zura Romance, dan untuk yang ceweknya ada aroma Zura Sweet. Oke, langsung aja ke pembahasan kita tentang toxic relationship. Di sini udah ada beberapa DM yang aku pilih yang menarik sekali gitu ya. Yang pertama ada dari dia minta disensor. Nih, ada di sini. Pacaran 6 tahun, sudah bertunangan, lamaran pun sudah. Pada saat itu di awal bulan kita bakalan nikah. Tapi kenyataannya berubah, doi kegap selingkuh di depan mata sendiri. Doi ada di kosan cowoknya. Hah? Maksudnya gimana nih? Jadi, mungkin di kosan selingkuhannya. Belum sempat ditegur sih, masih dipantau aja. Dan malah makin menjadi. Bukti chattingannya ada, bukti kendaraan di kosan pun udah jelas perselingkuhannya. Dia cantik, baik, tapi nggak tahu deh ketika Raja Api menyerang semua berubah. Yang awalnya pakai hijab, sekarang rela melepas hijab dengan kekasih barunya yang mungkin berbeda agama, ras, bangsa, dan negara, bule. Wow, lokal kalah sama bule guys. Ih, parah banget loh, jangan kayak gitu loh ciwi-ciwi. Kalian tuh harus menghargai pria yang udah memperjuangkan kamu sampai detik ini. Ini mau nikah lagi sebulan lagi. Kurang aja kamu. Canda. Next, ke DM berikutnya. Dari, dia nggak minta disensor. Dari calon suamiku. Ada di sini. Dari mana ya ceritanya? Intinya saya pernah menjalin hubungan kurang lebih selama 5 tahun. Dan kita tuh udah merencanakan menikah. Tapi 3 minggu menjelang pernikahan, dia memutuskan hubungan begitu saja tanpa alasan yang jelas. Setelah saya selidiki, dia selingkuh. Cowok selingkuhannya itu lebih mapan dari saya. Makanya kerja. Biar bisa mapan juga. Biar ceweknya gak nyari yang lebih tajir. Alhasil dia lebih memilih selingkuhannya daripada saya. Dan beberapa bulan kemudian saya dipertemukan kembali dengan dia di saat yang sedang ngojek. Di saat saya sedang ngojek. Awalnya itu mau saya tolak karena saya tahu ngeliat dari foto dan namanya. Tapi saya takut disuspend sama pihak Gojek. Disuspend tuh apa sih? Aku gak paham deh. Alhasil saya terima tuh dan jemput dia, nganterin dia. Tapi saya berpura-pura seolah-olah saya nggak kenal katanya gitu. Tapi ternyata dia masih kenal sama saya. Dia basa-basi dan cerita katanya dia nyesel udah ninggalin saya demi cowok lain. Karena cowok yang dia pilih ternyata ngambilin cewek lain. Oh my god, makanya nih cewek-cewek kalau misalkan kalian mau selingkuh tuh mikir 2 kali itu cowoknya lebih baik apa enggak. Kalau misalkan lebih baik, enggak sih, jangan selingkuh juga. Diomongin baik-baik. Tapi ini nanti kejadian kayak gini kan parah. Oke. Saya hanya diam saja, tidak berbicara sedikit pun. Setelah saya selesai ngojek, ada chat dari orang yang tidak dikenal. Dan ternyata itu dia. Wow, dia ngirimin screenshot chatnya. Isinya kayak gini. Kamu masih suka pakai DP itu ya? Padahal dulu waktu aku lihat-lihat galeri di HP kamu, banyak banget loh foto kamu. Siapa nih? Kata si masnya. Kamu udah nikah? Kenapa cuma di-read? Saya tanya situ siapa? Dijawab enggak, malah balik nanya, kata si cowoknya. Yang sepanjang macet tadi ngajak kamu ngobrol tapi dicuekin. Celek, PDKT lagi ya. Astagfirullah, mau apa? Katanya. Salah ya aku mau nyambung silaturahmi. Hari Minggu nanti aku boleh ke rumah kamu. Ngapain hayo ke rumah? Hari Minggu aku bakal datang buat jelasin semuanya dan minta maaf apa yang mau dijelasin. Kayaknya udah gak perlu penjelasan gak sih? Kayak kamu udah ninggalin aku untuk cowok yang lebih tajir.
Terus sekarang kamu mohon-mohon untuk balik. Iya. Terus kata ceweknya gini, aku gak boleh memperbaiki kesalahan aku gak berhak dapat kesempatan kedua buat berubah. Hey, kalau yang kayak gitu bukan apa ya? Yang kayak gini tuh bukan hilaf tau. Lebih tepatnya penyakit, kayak mau sampai kapanpun kamu dikasih kesempatan tetap aja bakal kayak gitu. Aku mau tidur kalau kamu gak blok nomor aku aja yang blok nomor kamu. Ih, galak juga si AA-nya. Yang blok-blokan nanti rindu. Oh, ini masih berlanjut, kamu lagi di rumah gak? Sebenci itukah kamu ke aku sampai gak mau kenal aku lagi? Kalau boleh jujur aku gak pernah nemuin nyaman dari siapapun kecuali kamu. Oh, jadi maksudnya kalau yang kemarin nemu duitnya aja. Natchkal ya kamu, kalau kata Kak Rahel Godard. Aku harus apa supaya kamu percaya sama aku? Nih denger ya cewek-cewek, buat ngembaliin kepercayaan orang itu susah. Jadi jangan enggak buat cewek doang sih, untuk semuanya. Kayak kamu kalau dipercaya, kamu tuh harus menjaga kepercayaan itu. Karena sekalinya kepercayaan itu rusak, itu bakal seterusnya kayak gitu. Kayak kamu mau mengembalikan image atau kepercayaan yang semula, itu gak bakal sama gitu, susah. Kita next aja ya ke DM selanjutnya. Nih dari Gusti, gue 196. Jadi ceritanya gini Kak, waktu itu gue pernah deket sama salah satu cewek, yang kedekatan gue sama si cewek ini tuh udah kayak orang pacaran lah. Walaupun sebenarnya gue gak pacaran sih sama cewek ini. Teman tapi mesra. Tapi kita berdua tuh udah ngerasa saling pacaran aja gitu. Dan perlakuan gue ke dia pun tuh care banget. Setiap saat dia butuh gue pasti selalu ada buat dia. Setiap kali dia lagi susah atau lagi ada masalah, gue selalu ada buat bantu dia. Sampai suatu ketika gue udah mulai sayang sama nih cewek. Tapi sayang sama nih cewek, malah gue yang dikhianatin. Dia di kosannya berdua sama cowok lain. Gue tahu kalau dia jalan sama cowok lain, dan masih banyak lagi lah kebangsatan yang dia lakuin dan begonya gue. Nih, cinta sama bego tuh bedain. Kadang tuh 11-12, tau gak sih, gak bisa dibedain. Gue tetap milih buat bertahan sama dia dengan alasan gue sayang sama dia. Sampai akhirnya gue tahu kalau dia tidur sama cowok yang waktu itu gue temuin di kosannya. Dan di saat itu juga gue udahan sama dia. Enggak, sebentar. Kan tadi lu bilang kalau lu gak ada hubungan sama dia, cuma sebatas jalan aja gitu tanpa status. Ya udah, maaf aja. Berarti bukan udahan, itu mah emang memutuskan sebelah pihak aja. Dan pas gue udahan waktu itu, si cewek ini malah ngebiarin gue pergi gitu aja. Emang anjing banget deh cewek ini tuh. Benci deh gue jadinya kalau inget. Masih panjang tapi gak muat. Enggak gini. Lu ngerasa kayak kesel banget karena lu dibiarin pergi gitu aja. Kan lu yang minta buat pergi. Jadi kalau dia ngebiarin lo pergi, ya udah, lu tinggal cari cewek lain. Tapi dengan kepastian. Jangan kayak gini, sejalan-jalannya aja. Giliran diembat cowok lain, mampus lu kan, ambek-ambek. Bukan main. Next dari Hidayat HDYT.69_. Singkatnya, aku chatin dia gak dibales, cuma di-read doang. Terus aku pergokin dia lagi dibonceng sama cowok lain. Tapi gak aku tegur, aku cuma ngikutin dia dari belakang. Kak, wah, pengalaman saya. Saya pernah kayak gitu sama temen ya. Itu pas di hari ulang tahun aku, dia udah siapin kado. Akhirnya kadonya, itu pas di hari ulang tahun dia. Aku udah siapin kado, akhirnya kadonya aku kasihin ke temen deket dia. Terus aku nyuruh buat kasihin kadonya ke doi. Gila, sakit sih ini. Dan dia nangis-nangis dan tingkah lakunya segala macem buat minta maaf. Lo berarti ceweknya tahu kalau lo ngikutin dia dari belakang. Gokil sih. Kayak gimana ya? Mungkin itu temennya kali, atau omnya, atau papa kandungnya, papa tirinya, atau sugar daddy. Canda sugar daddy. Kita next deh dari cewek ya ini. Aku mau nanya aja nih, gimana sih caranya memperbaiki hubungan persaudaraan antara kakak dan adik? Soalnya ada sedikit konflik yang mungkin udah hampir mau 2 tahun
nggak ngomong kalau ketemu juga buat muka terus, buang muka terus mungkin ya maksud dia. Gimana tuh cara memperbaikinya? Soalnya aku udah pernah coba. Tapi maaf aku sama dia tuh nggak diterima kakak. Hah? Maksudnya? Kalau misalkan DM aku dibacain tolong disensor ya Kakak Zula namanya. Makasih Kakak Zula cantik. Oh ya udah nanti namanya di-cut ya yang depan. Terus nanti ditutup juga. Selalu buang muka, maaf itu ada yang kurang kata-katanya. Cara memperbaiki hubungan persaudaraan antara kakak dan adik. Kalau kayak gini sebenarnya agak susah ya kalau misalnya gak ada kesadaran diri dari dua sisi gitu, kayak dari kamunya dan dari dianya juga gitu. Kalau bisa kalian tuh kayak sengaja ketemu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kalau misalkan emang salah satu pihak dari kalian emang menolak untuk ketemu, kayak mungkin kalau maksudnya kalau misalkan menurut kamu ketika kamu minta dia bakal nolak, ya udah kamu minta tolong orang buat mempertemukan kalian gitu di satu tempat. Dan di situ kalian harus nyelesain dengan kepala dingin gitu, jangan dengan emosi. Tergantung sih masalah kamu apa ya. Dan kalau misalkan ada orang tua sih lebih baiknya bareng sama orang tua. Tapi kalau misalkan emang udah nggak ada, ya udah kalian harus bisa dewasa gitu. Karena apalagi kalau misalkan udah nggak ada orang tua ya, kalian berdua tuh saling bergantungan gitu loh. Kayak kalau salah satunya jauh itu kayak susah nantinya gitu. Kalau kamu sakit siapa yang mau rawat kamu, siapa yang mau nengokin kamu, dan siapa yang mau care sama kamu gitu. Itu sih yang harus diingat kalau menurut aku ya. Nah teman-teman, untuk sesi toxic relationship kayaknya kita cut sampai di sini aja. Udahan dulu karena ini udah kepanjangan juga durasinya. So, buat next konten kalian komen di bawah mau konten apa, tapi jangan prank karena aku nggak bisa prank. Mau topik apa atau misalkan mau ngundang talent siapa, silahkan komen sebanyak mungkin di bawah. Nanti aku bakalan bacain satu-satu. By the way, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oh iya, nyalain juga notifikasinya. Thank you. Bye-bye.